Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Sahabat rahimahullah, kembali lagi di channel saya Deddy Rizwandi, dan kali ini saya ditemani oleh rekan saya, sahabat saya, Kang Deddy Boim ya. Nah, insya Allah pada video kali ini kita akan ngebahas isu kekinian ya, isu kekinian, tapi ini juga tidak penting-penting amat sih isunya, tapi jadi rame gitu ya, seperti itu. Apa itu isunya? Tentang telepon. Nah, ya, ini telepon ini jadi rame saat ini gitu. Ada apa dengan telepon ini? Nah, kita akan tanya-tanya ke Kang Deddy Boim nih. Beliau ini lebih tahu masalah telepon gitu. Silakan, Kang. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Eh, ya tentang isu telepon ini ya mendengarnya sih awalnya sih lucu-lucu gimana gitu ya. Iya, Eh, ketika pasti ya. ketika dengar telepon kok dibahas antara Islami dan tak Islami gitu. Antara halal dan tidak Karena halal nantinya ya, iya, seperti itu ya. itu kan tujuannya yang paling penting kan makanan itu adalah bukan Islami atau tidak Islami Nah, gitu, betul betul tapi betul. halal apa haram gitu ya. Itu Nah, kan yang seperti itu. yang kalau tentang makanan gitu Mm-mm, kan. mm-mm, Cuman ya ada hikmah dan manfaatnya juga gitu ya tentang mm. telepon ini, bahwa sekelas makanan aja bisa dianggap tidak islami gitu. Coba. Iya iya, betul Nah, betul betul. untuk hal itu apakah yang tidak islami itu hanya cuman telepon gitu, cuman makanan gitu kan Ah, ya? ya ya. Kalau kita berpikir sedikit tentang pembahasan islami dan tidak islami, apakah hidup kita selama ini udah islami semuanya misalkan? Hmm, betul betul. Atau ya coba berpikirlah sedikit gitu tentang cara kita menjalani kehidupan lah sehari-hari gitu, apakah lingkungan kita udah islami semua? Kalau dikatakan kan kita ini mayoritas Islam gitu ya, khususnya Indonesia gitu, terlebih dunia gitu kan, apakah udah islami semua? Kan enggak gitu kan ya. Ya justru gini ya, justru peradaban yang tidak Islami itu ya, peradaban yang tidak Islami itu tidak dipermasalahkan Iya, seperti itu ya, iya, iya, yang justru memang itu itu gitu ya. sistem misalnya aturan hidup buatan manusia Iya, gitu ya, itu justru tidak bermasalah. Padahal kan kalau telepon ini makanan yang dari bahan-bahannya juga tidak mengandung unsur suatu haram usul, gitu. usul haram ya, Iya, kok jadi dipermasalahkan gitu ya, gitu. seperti itu. Nah, bagaimana nih tanggapan Kang Dede ya tadi untuk menambahkan tadi ya, bahwa eh, kehidupan sehari-hari kita ini juga apakah sudah Islami gitu ya? Udah kan kita ini mayoritas umat Islam ya. Umat Tapi Islam. kenapa kok apa namanya, kita tidak menjalankan syariat Islam secara sepenuhnya itu? Iya, Nah, bagaimana itu? ya mungkin memang kalau pandangan saya gitu ya, faktor-faktornya sih banyak gitu ya. Mm-mm. eh Kalau dibahas mungkin kan kepanjangan gitu, tapi intinya untuk sekarang ini eh perjalanan dikatakan islami atau tidak islam itu memang katakanlah tidak islami gitu, Iya, iya. baik dalam kita beretika beribadah beragama gitu kan, atau berkehidupan sehari-hari. Katakanlah eh, islami itu ketika kita menjalankan ritual seperti sholat gitu kan ya, ngaji, itu masih islami, memang Hmm, dari hmm. Islam gitu. Iya, iya, iya. Tapi kan keseharian gitu kan, seperti tingkah laku kita, beradaptasi kita dengan masyarakat, mungkin jauh lah dikatakan dengan islami gitu Hmm. kan, karena penerapan sistem juga gitu ya, Iya, iya, iya. antara dikatakan sekuler gitu, pemisahan antara agama dengan kehidupan. Ya makanya kan kayak jual beli walau alam itu udah islami atau enggak gitu kan ya, Iya, iya. atau kita beradaptasi dengan orang lain udah islami atau belum gitu kan, itu pertanyaan yang harus dipermasalahkan, yaitu Iya, gitu. iya, betul. Jadi kan tadi Kang Deboyo sudah menjelaskan kepada kita semua bahwasanya ya keislaman itu hanya nampak ketika ibadah ritual ya, misalnya sholat gitu kan, zakat, puasa gitu kan. Padahal dalam Islam itu hukum-hukum itu kan banyak sekali gitu kan, apalagi yang menyangkut hubungan sama manusia gitu ya, misalnya muamalah gitu ya, pendidikan, politik gitu ya. Nah, tetapi seakan-akan itu sekarang itu tidak terlaksana gitu, seperti itu. Nah, ini Kang Debo, ini pertanyaan terakhir ya. Eh, nah, mungkinkah gitu ya di negara kita yang mayoritas umat Islam ini, Islam bisa dijalankan sepenuhnya? Ya kalau dikatakan dijalankan sepenuhnya, untuk sekarang gitu kan kita bisa menyaksikan, Mm-mm. eh, terlebih kalau kita menyaksikan
dari ke belakang sampai ke depan kita perjalanan, ya dirasa-rasa gitu kan menjalani aktivitas berislami beragama gitu kan, eh, dirasa-rasa memang dikatakan susah juga gitu. Karena apa? Karena berislam ini kan tidak cukup dengan individu gitu kan, Iya, iya, betul, tidak betul. bercukup kita dengan kita diri sendiri udah Mm-mm. islami gitu, tidak Iya, iya. mungkin gitu kan untuk menjalankan aturan-aturan yang Allah turunkan oleh yang dibawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, ya harus berjamaah. Dan berjamaah itu harus punya minimal kepemimpinan gitu kan, itu yang bisa mengkondisikan, menerapkan Islam secara kapah, yaitu dengan kekuasaan, yaitu dengan kepemimpinan Islam, Islam ya. ya bukan sekuler gitu kan ya, atau liberal misalkan, atau terlebih komunis. Bahkan sekarang kalau menyinggung sedikit gitu kan ya, yang dipermasalahkan adalah RUU HIV gitu Iya, kan. iya. Itu kan menjadi pemasaran untuk umat juga gitu. Itu mau dibawa kemana arah negeri ini gitu. Iya, 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 Kalau betul, kita betul. kita mengambil dari Islam itu sendiri. Iya. Paling itu ya. Ya, jadi sebenarnya kan Islam itu sangat sangat mungkin ya diterapkan di Indonesia. Kenapa? Karena pertama mayoritas umat Islam gitu ya, dan pendidikan Islam di Indonesia itu juga sangat banyak gitu kan, lembaga pendidikan maksudnya sangat banyak di Indonesia gitu. Nah, jadi sahabat tulas sekalian gitu ya. Tadi ketika masalah kelompok kita jauh-jauh ke sini, kenapa? Ya karena sekarang itu permasalahan kok ini masalah hal-hal katakanlah tidak hal-hal sepele kok jadi ramai gitu kan, tapi masalah yang besar yang kita hadapi di negeri kita gitu kan, yaitu masalah sekularisme gitu ya, ini jarang dibahas gitu kan. Bahkan inti permasalahan negeri itu adalah itu gitu kan. Nah, insya Allah ketika syariat Islam diterapkan itu, insya Allah beres semua itu. Nah, insya Allah sahabat pilar sekalian, demikian video dari kami berdua. Ya, kalau misalnya yang tertarik silahkan subscribe, eh, komen, and like ya. Nah, sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.